Terdapat pula praktek yang meresahkan di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Hasil tindak lanjut laporan berkenaan dugaan pelanggaran pemilu berkenaan pembagian sembako, susu beserta alat tulis kepada warga dan anak-anak peserta kampanye RT 013 RW 011 Kelurahan Penjaring. Dalil pemohon yang menyatakan Presiden melakukan 16 kali kunjungan selama 4 bulan pada kantong-kantong suara rendah Prabowo di tahun 2014 dan 2019 kiranya mengada-ngada dan menyesatkan publik. Oke, kembali lagi di Movila. Kali ini saya ada informasi terbaru ya, di mana di sini menyangkut tuduhan kubu 01 tadi kepada MK atas adanya intervensi dari pemerintah dalam konteks kemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 kali ini. Nah, tadi di MK itu Anies Baswedan dan tim hukumnya katakan bahwa ada dua hal yang dilakukan pemerintah dalam perolehan suara Prabowo yang begitu tinggi. Pertama, pemerintah itu menekan kepala desa untuk melakukan semacam intimidasi atau menakut-nakuti masyarakat untuk mencoblos Prabowo. Nah, itu katanya. Dan kemudian yang nomor dua, pemerintah itu menyalurkan bansos yang seharusnya itu memang milik rakyat, tetapi itu diatasnamakan untuk pasangan Prabowo Gibran. Nah, kalau seperti itu, pertanyaan dari saya kepada pemirsa semua tentunya, pernahkah kalian ya waktu masa kampanye kemarin sampai di hari pencoblosan itu, pernahkah kalian itu diancam-ancam oleh kepala desa untuk mencoblos Prabowo? Dan kemudian pernahkah kalian memilih Prabowo cuma hanya gara-gara dapat bansos? Nah, tuduhan seperti yang dilakukan kubu 01 kalau di daerah saya sama sekali itu tidak ada. Tidak tahu kalau di daerah kalian. Nah, di sini saya punya video tanggapan dari tim kubu 02 atas tuduhan-tuduhan yang seperti itu yang dilakukan oleh kubu 01 kepada 02, dan ini masih mudah dan luar biasa sekali argumennya tadi waktu di MK. Ini sangat tamparan keras lah katakanlah kepada 01. Mari kita simak bersama seperti apa penjelasan dari tim hukum 02. Poin berikutnya yang akan kami sampaikan adalah poin E, tidak ada intervensi penguasa atas kemenangan pihak terkait. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya intervensi penguasa. Dalam hal ini Presiden, para menteri, PJ Kepala Daerah, aparatur negara, kepala desa, untuk memenangkan pihak terkait dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Dalil pemohon tersebut selain mengada-ngada dan menyesatkan, juga menafikan semua usaha, strategi, kerja keras partai politik pengusung, kelompok relawan, dan tim pemenangan di pusat maupun daerah dalam memperjuangkan kemenangan pihak terkait pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Senyatanya, berbagai kampanye dan strategi pemenangan telah dijalankan pihak terkait dengan melibatkan konsultan dan para profesional di bidangnya untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan pemilih dalam memberikan suara kepada pihak terkait. Salah satunya merebut perhatian dan kepercayaan kaum milenial, yaitu 33,6% suara pemilih, dan juga pemilih Gen Z, yaitu 22,85% dari suara pemilih. Dengan menghadirkan sosok tokoh muda sebagai calon wakil presiden, serta komunikasi kampanye yang sesuai kehidupan kaum muda. Alhasil, semua perencanaan kampanye dan strategi kemenangan yang dijalankan telah membawa kemenangan bagi pihak terkait dengan memperoleh suara 58,58% atau setara dengan 96.214.691. Dalil pemohon yang seolah menunjukkan adanya intervensi dari Presiden dan para menteri dengan mempolitisasi program kerjanya dalam memenangkan pihak terkait kiranya sangat absurd dan mengada-ngada. Mengingat semua program kerja Presiden dan para menterinya telah direncanakan jauh hari atau setidaknya setahun sebelumnya dengan pengajuan anggaran atau APBN yang telah disetujui DPR. Sehingga bagaimana mungkin program kerja pemerintah tersebut dikait-kaitkan dengan kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Selanjutnya mengenai dalil pemohon tentang kenaikan gaji dan tunjangan
penyelenggara pemilu di momen kritis adalah Mari dalil kita yang simak bersama keliru ya, dan sangat dengan mengada-ngada. teliti, Karena kata hal per tersebut kata. merupakan program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya. Tapi pernah nggak ya kalian itu diancam oleh kepala desa untuk mencoblos Prabowo dan kemudian pernah merasa nggak kalian itu mencoblos Prabowo itu cuma hanya gara-gara dapat bansos? Cuma hanya gara-gara dapat bansos pernah? Selanjutnya mengenai politik uang di TPS 029 pernah Desa ya, Karanggintung, silahkan Jawa tulis Tengah komentar. telah dijelaskan Seperti apa sendiri alasan oleh kalian? pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh aparat desa kepada PPS. Kira-kira ini yang betul seperti apa? Apa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tim hukum Anies? Apa memang yang benar itu yang disampaikan oleh tim hukum 02? Tidak pernah tercatat sebagai tim kampanye baik di tingkat nasional maupun daerah. Adapun terkait tuduhan pencoblosan lebih dari satu kali tidak jelas dilakukan oleh siapa dan untuk kepentingan siapa. Sehingga biarlah diproses oleh Bawaslu agar persoalan menjadi terang dan dapat dimintai pertanggungjawaban dari pelakunya. Demikianlah halnya dengan bantuan sosial atau bansos dari pemerintah. Itu adalah program kerja yang telah berjalan selama ini, termasuk di luar tahun pemilu dengan pengaturan melalui Perpres nomor 63 tahun 2017. Program bansos ini ditujukan bagi seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap risiko sosial, di mana sangat berbeda dengan target suara pemilih milenial dan Gen Z yang hendak diraih pihak terkait. Untuk lebih jelasnya kami uraikan program bansos yang selama ini digulirkan pemerintah sebagai berikut. Pengaturan mengenai bansos telah diatur dalam Perpres nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bansos secara non-tunai. Definisi dianggaplah dibacakan. Bansos dapat diberikan apabila terjadi potensi kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar, sebagaimana dalam pasal 1 angka 2 Perpres 63 tahun 2017 yang definisinya dianggaplah dibacakan. Iya. Dari definisi dan persyaratan yang diatur tersebut secara limitatif, pemerintah dapat mengeluarkan bansos bila terjadi adanya peristiwa yang dapat menimbulkan potensi kerentanan sosial dari adanya fenomena alam atau bencana yang tidak diberikan bansos akan semakin terpuruk bagi rakyat. Hal ini merupakan pelaksanaan pasal 28A Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar warga negaranya. Selanjutnya berdasarkan pada data BNPB, Indonesia mengalami fenomena alam dan bencana yang terjadi sebanyak 331 bencana banjir atau sekitar 44% dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode Januari hingga Maret 2023 yang berdampak gagal panen akibat banjir. Dengan total lahan sekitar 54.000 hektar pada 136 kabupaten kota di 20 provinsi. Dengan adanya fenomena alam atau banjir yang terjadi di 136 kabupaten kota pada 20 provinsi, maka akan berdampak pada keberlangsungan hidup rakyat yang berdampak gagalnya panen akibat banjir. Presiden sebagai pemimpin tertinggi haruslah sensitif dan prihatin untuk secara tepat dan tegas untuk mengeluarkan kebijakan dalam bentuk bantuan sosial kepada rakyatnya. Oleh karena itu, Presiden diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan perubahan APBN sebagaimana dalam pasal 20 ayat 1 huruf F Undang-Undang APBN tahun 2024. Berdasarkan aturan hukum tersebut, pasal 20 Undang-Undang APBN tersebut, Presiden dapat melakukan perubahan anggaran belanja negara terkait adanya penanggulangan bencana, sehingga tindakan Presiden Jokowi telah sesuai hukum dengan melakukan perubahan anggaran belanja negara dikarenakan adanya bencana banjir yang berdampak pada gagalnya panen yang terjadi pada 54.000 hektar lahan pertanian dan akan mengancam keberlangsungan hidup rakyat Indonesia. Dalil permohonan pemohon yang mempermasalahkan penggunaan bansos untuk pemenangan pihak terkait yang dilakukan Presiden Jokowi seharusnya menggunakan instrumen-instrumen hukum terkait kepemiluan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah ada pembagian kewenangan dalam rezim kepemiluan.
jenis pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu yang merupakan kewenangan dari Bawaslu, pelanggaran pidana pemilu merupakan kewenangan Gakumdu, dan sebuah lembaga yang memeriksa dan mengadili pelanggaran etik penyelenggara pemilu melalui DKPP, serta perselisihan hasil pemilu merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Bila berkaca pada pembagian kewenangan dalam rezim kepemiluan dihubungkan dengan dalil pemohon tersebut, Silakan maka tulis di dalil kolom tersebut komentar dapat ya terkait dengan dikategorikan sebagai alasan kalian pelanggaran pemilu menyikapi bila hal dua tersebut terbukti tim sebagai hukum pelanggaran pemilu. Hal ini Prabowo berdasarkan dan pada juga tim pasal hukum Anies. Seperti apa tanggapan kalian? ayat 1 Undang-Undang Pemilu Yang mana saling tuduh? Dari Tulis uraian di kolom atas, komentar. pelanggaran Gak apa-apa. pemilu dapat dilihat dari definisinya dalam pasal 1 angka 31. Semakin aktif di kolom komentar, maka masyarakat semakin tahu Sehingga apa yang bila terjadi pemohon sebenarnya yang di lapangan. mendalilkan adanya pelanggaran pemilu, maka pemohon dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu untuk dapat Seharusnya. mengkualifisir apakah sebagai pelanggaran pemilu atau pidana pemilu. Berdasarkan hasil kualifisir tersebut, Bawaslu akan mendistribusikan kasus sengketa pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, KPU, Peradilan Umum, ataukah Peradilan Tata Usaha Negara. Ya. Pemohon secara kasat mata telah mencampur adukan antara pelanggaran pemilu dengan perselisihan hasil pemilu. Dengan catatan, itu pun kalau pelanggaran pemilu yang didalilkan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Tapi senyatanya dari pemohon belum ada satupun yang mengajukan laporan ke Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Presiden yang memberikan bantuan sosial ini kepada kelirunya, rakyat 01 akibat dan adanya 03. peristiwa fenomena alam Langsung ke atau banjir MK. yang terjadi di 136 Ini kabupaten salah kota kamar, pada kata 20 tim provinsi. hukum Prabowo yang tadi. Dilanjut ke huruf L, halaman 76, kesimpulan semuanya itu. Ya mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan jawaban atau tanggapan dari tim hukum Prabowo Subianto atas tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh tim hukum 01 Anies Rashid Baswedan dan Muhammad Iskandar, yang mana adanya intervensi dari pemerintah untuk melakukan kemenangan Prabowo Gibran di berbagai daerah, yang katanya tuduhan yang disampaikan tadi oleh tim hukum Anies ada dua versi, di mana versi pertama itu menekan kepala desanya untuk menekan lagi kepada masyarakat untuk mencoblos Prabowo Gibran, dan kedua digulirkannya bansos yang diatasnamakan Prabowo Gibran. Nah ya, seperti apa tanggapan kalian terkait dengan tuduhan dan tanggapan, kira-kira lebih masuk akal yang mana? Dan kemudian kalau semisalnya memang iya, kalau di daerah saya pribadi ya itu memang tidak ada semacam tuduhan-tuduhan yang seperti itu yang dilakukan yang dituduhkan oleh tim kubu 01 dan 02. Ya kalau di daerah kalian itu seperti apa, silakan tulis di kolom komentar, dan salam demokrasi.